Pemirsa, Muda-Mudi Berkarya memberi dukungan kepada calon gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama dengan mengumpulkan donasi sebesar Rp20.000 per orang dengan menonton. Ya, pengumpulan dana itu sebagai bentuk kepedulian tim pendukung Ahok agar Ahok kembali memimpin Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, 1.500 tiket habis terjual dengan harga Rp20.000 per tiket. Dengan membayar, penonton yang sebagian besar adalah anak muda dapat bertemu Ahok dan bisa menonton film Tiga Sri Kandi. Pembelian tiket itu sebagai bentuk kepedulian tim pendukung agar kampanye yang dilakukan Ahok bisa berjalan baik. Ahok mengatakan kegiatan yang dilakukan itu merupakan bentuk kampanye model baru. Pasalnya dengan nonton bareng bisa lebih mendekatkan dirinya dengan para calon pemilih yang sebagian besar adalah muda-mudi. Jadi pertama kali kita membuat nonton bersama supaya ada teman-teman bisa kumpul biaya sendiri masing-masing lalu bisa foto bersama. Nah, saya kira ini era kampanye yang baru. Kita juga sengaja memilih film ini membangkitkan sebuah nasionalisme, dan kita juga bercanda kalau emas kan nomor 1, peraknya nomor 2, jadi yang nomor 2. Nah, habis itu kita nonton film Soekarno, saya kira. Jadi kita pengen membangkitkan nasionalisme buat semua semangat bahwa kita bisa, bahwa kita gotong royong bersama. Buniani tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus penghasutan berunsur SARA. Kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan Buniani sebagai tersangka. Tim kuasa hukum Buniani menilai kasus yang menimpa kliennya itu tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan ataupun penetapan Buniani sebagai tersangka. Tim kuasa hukum juga menilai penetapan Buni sebagai tersangka terlalu cepat dan belum melalui proses BAP. Atas perlakuan itu, tim kuasa hukum akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan Buniani sebagai tersangka. Mengajak kepada siapa? Dengan posisinya sebagai tersangka sekarang, kita akan pra-peradilan. Itu jelas. Karena ada proses yang tidak lazim ini. Kan komitmen dari kepolisian kemarin, prosesnya ini akan digelar terbuka, betul nggak? Sama katanya kan? Ada saksi. Ini BAP belum saja digelar, gitu. Setelah selesai tanda tangan, belum digelar, tiba-tiba surat penangkapan naikkan status tersangka, begitu. Harusnya kan diuji dulu dong, ya. Saksi ahli, baik itu dari pelapor, terlapor, diuji dulu. Jadi saya mengharapkan keadilan, penegakan hukum yang fair. Dan Pak Buni pesan dari dalam, mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, ya, untuk bisa mendoakan beliau agar kuat. Dan pesan beliau, dia meminta jangan saya ditinggalkan sendiri, ya, dan meminta doa untuk kuat menghadapi cobaan ini. Begitu. Pemirsa, Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan Buniani meski telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Buniani sejak Rabu malam 23 November 2016. Polisi memutuskan tidak menahan Buni karena alasan subjektif dan objektif. Dari unsur subjektif, polisi berkeyakinan Buni tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, Buniani dicegah bepergian ke luar negeri untuk 60 hari ke depan. Saat ini semua barang bukti dalam kasus itu sudah disita polisi. Sementara untuk alasan objektif, Buni dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Undang-undang tentang penyiaran. Jadi kalau saya melakukan itu memang saya pantas masuk penjara. Tetapi saya tidak melakukan itu. Sama sekali tidak melakukan itu, ya. Untuk proses selanjutnya, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya, yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Kemudian alasan subjektifnya, yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri, kita juga sudah melakukan upaya pencegahan
untuk bepergian ke luar negeri, dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada Kejaksaan Agung RI selama 60 hari ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik. Dan yang terakhir, tidak diulanginya perbuatan, tentunya sama-sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian. Polda Metro Jaya mensosialisasikan kepada masyarakat maklumat Kapolda Metro Jaya terkait penyampaian pendapat pada demo 2 Desember mendatang. Ya, salah satunya dengan membentangkan banner maklumat di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, berikut liputan Sadrina Evanalia dan juru kamera Muhammad Reza. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya mulai mensosialisasikan sejumlah maklumat untuk demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang. Bukan hanya sosialisasi menyebarkan pamflet, tapi juga membentangkan banner selebar 2x3 meter. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada sejumlah maklumat Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum. Ini adalah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Sementara itu bukan hanya satu maklumat ini saja, tapi juga ada satu maklumat lainnya. Ini pun terkait dengan penggunaan bahan peledak, kemudian juga kepemilikan dan juga penggunaan senjata api dan juga senjata tajam. Untuk isi dari maklumat ini sendiri, yang pertama adalah bagaimana penyampaian pendapat di muka umum, adapun sejumlah poin-poin pentingnya di mana nanti para pendemo ini harus mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku, kemudian tidak boleh membawa senjata tajam ataupun membawa senjata api. Demonstrasi ini juga dijadwalkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Para demonstran ini tidak boleh lebih dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan yang terakhir, dari maklumat penyampaian pendapat di muka umum adalah tidak boleh adanya indikasi makar terhadap pemerintahan maupun baik dari Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini pun juga terkait tidak boleh adanya makar untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Dan terkait dengan indikasi makar ini, nanti juga ada ancaman hukumannya bagi para pendemonstrasi yang memang indikasi adanya makar tersebut. Yang pertama ini adalah hukumannya seperti penjara seumur hidup, kemudian juga ada dihukum mati, kemudian juga paling banyak, ini adalah paling lama sementara, yaitu penjara selama 20 tahun. Bukan hanya terkait dengan maklumat ini saja, tapi juga ada maklumat terkait dengan penggunaan bahan peledak dan juga penggunaan senjata api dan juga senjata tajam. Ini pun terkait dengan dituangkan dari pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, ini pun terkait dengan darurat Republik Indonesia. Ini pun juga sama, hukuman penjaranya ini ada paling lama itu sementara adalah 20 tahun, sementara itu juga hukuman mati dan juga penjara seumur hidup. Dan berikut adalah tanggapan dari para warga terkait dengan maklumat ini. Ikutin aja, itu kan pemerintah bagus itu, ya kan? Itu aja. Masyarakatnya Pak, supaya tidak anarkis nanti. Nah, mudah-mudahan masyarakat tahu lah apa yang baik yang benar kan itu. Nggak perlu lagi demo apa lagi, buat apa demo lagi? Sedangkan semuanya udah, polisi udah profesional gitu loh, Mbak. Bener ya? Ya itu aja. Tentunya diharapkan dengan adanya sosialisasi dari maklumat Kapolda Metro Jaya, para masyarakat ataupun nanti warga yang akan berdemonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016 dapat memahami benar-benar maklumat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkistis dan juga tidak melakukan tindak kriminalitas. Sadrina Evanalia, Muhammad Reza, Berita 1 Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Menpora Imam Nahrawi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Menpora melaporkan perkembangan persiapan Asian Games 2018 dan pembangunan Olympic Center di Cibubur, Jakarta Timur. Pembangunan fasilitas untuk pengembangan 11 cabang olahraga itu dalam rangka mempersiapkan atlet menghadapi SEA Games 2017 dan Asian Games 2018 yang akan datang. 11 cabang olahraga itu diantaranya adalah panah, angkat besi, judo, atletik, taekwondo, tinju, hanggar, senam, dan panjat tebing.
Imam juga memaparkan pola kepelatihan di Olympic Center yang lebih profesional. Ia berharap pola kepelatihan yang lebih profesional mampu mendongkrak prestasi atlet. Rencananya Presiden Jokowi akan meresmikan beroperasinya Olympic Center pada Januari 2017. Ya Pak. Kemarin ada pemasangan penyelenggaraan dan persiapan prestasi. Secara khusus kami sampaikan kepada beliau bahwa terkait penyelenggaraan infrastruktur sudah on the track dan seperti target yang telah disampaikan oleh Pak Presiden semuanya sudah terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Presiden lebih fokus tadi kepada prestasi. Apakah target 10 besar itu bisa terpenuhi atau tidak? Kami sampaikan rencana besar tentang Olympic Center atau Indonesia Sport Institute yang berada di kawasan Cibubur sebagai bagian dari opsi ketika Hambalang tidak jadi kita laksanakan pada tahun 2017.